Sebelum saya lanjut tutorial ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi untuk editnya, di mana di sini sesuai dengan flow system yang sudah dibuat. Di sini ada form untuk edit berita dan proses edit berita. Untuk latihan ini juga perlu saya ingatkan, ini akan jadi tugas kelompok kalian gitu ya. Jadi tolong nanti dicicil, dimulai dari tadi proses indexing, tambah berita, nanti edit dan delete-nya, seperti itu. Nah, untuk skemanya itu nanti kalian bisa nonton aja di YouTube-nya. Di situ udah ada ya YouTube-nya di channelnya kemarin itu, namanya channelnya itu cari aja Agung ya. Agung channel. Yang ada Agung channel, Agung channel. Channel kok channel. Ini ya, udah ada nih. Udah ada. Nanti di sini udah ada untuk pengenalannya, lalu tambah untuk baca database, lalu untuk masukkan database menggunakan insert gitu ya. Tahapan yang di sini tambah datanya itu udah. Selanjutnya kita lanjutkan untuk yang editnya untuk hari ini. Nah, untuk proses editnya sendiri nanti kita butuh form edit dan proses edit berita gitu ya. Nah, kita langsung saja. Berarti kita butuh pertama kali adalah form editnya ya. Jadi pada saat saya tambahkan misalkan di sini judul 2, nah di sini kan butuh form edit. Saya buatkan dulu form editnya. Form edit.php. Oh, sorry. Ini untuk C ya. Saya copy paste dulu. Bentar. Copy, masukin ke yang D. D2 ya, salah ya. Paste D2. Nah, udah ya. Sekarang saya close dulu semua. Di D2 blok ya. Saya coba jalanin dulu. Latihan D2_blok. Nah, di sini ya. Sekarang ini kita mau ubah-ubah di edit di sini. Form editnya kita mau buatkan dulu form editnya. Berarti ini kita tambahkan file form edit. Form edit.php. Nah, kalau udah biar cepat kita copy paste aja dari form add, karena sebenarnya ini sama ya. Kalau kita lihat form add itu sebenarnya sama isinya formnya, formatnya. Di sini ada judul, sinopsis, dan konten. Cuman bedanya di sini kalau edit, di sini harusnya muncul data yang ingin kita edit gitu ya. Misalkan tadi judul berita 2, sinopsis 2, dan konten 2, ini harusnya sudah ada gitu ya. Nah, kalau ditambah kan dia memang benar-benar kosong gitu. Berarti di sini kita buatkan dulu. Seperti ini kita copy paste, lalu ini saya hilangkan dulu deh, nanti saya jelaskan satu-satu ya. Kita tambahkan di sini, salah ya, ini add ya. Editnya ini ya. Oh, ini saya belum, sorry. Ini ya. Ini saya komen dulu, yang ini saya komen. Yang pertama kita ubah dulu di sini formnya jadi form ubah. Tombol juga form ubah. Selanjutnya adalah di sini ada fungsi required header.php. Ini digunakan untuk memanggil file header, di mana file header ini berhubungan dengan frame dari HTML-nya. Di sini ada header dan ada nav untuk menu-menunya, gitu ya, navigation-nya untuk menu-menu yang ada di sini. Dan untuk link-nya juga sudah ada di sini semua. Jadi fungsinya biar kita tampilan menunya itu di sini nggak perlu berulang-ulang gitu ya, pembuatannya. Jadi cukup sekali kita masukkan di dalam file namanya header. Selanjutnya nanti ini bisa dipakai berkali-kali. Dan untuk menunya sendiri di sini ada menu berita,
menu komentar, dan menu kategori yang kita gunakan untuk mengkategorikan nanti beritanya. Oke, sekarang saya saya panggil header.php untuk menampilkan menunya ya. Kalau saya hilangkan di sini untuk form ya, nah dia akan rusak seperti ini ya, karena di sini terkait dengan CSS dan bootstrap-nya gitu ya. Kalau saya pasang lagi, nah dia balik lagi ya. Jadi jangan sampai lupa untuk dipasang header-nya di atasnya ini. Lalu selanjutnya yang kita butuhkan adalah ID-nya di sini. Ada ID di mana ID digunakan untuk nanti proses pengeditannya dan juga untuk mengambil data yang kita mau edit di sini ya. Jadi kita ambil dulu ID-nya menggunakan fungsi get. Seperti ini. Kita masukkan ke variabel ID. Selanjutnya kita tampilkan dulu aja, kita pastikan ID-nya itu berjalan dengan baik. Nah, sekarang ID-nya sudah ketarik ya, 22, sesuai yang ada di dalam header-nya ini, yang ada di atasnya. Selanjutnya, kita gunakan ID ini untuk mengambil data dengan menggunakan kondisi. Kalau kita perhatikan, kita di situ ada fungsi read, di mana kita bisa memanggil data dengan menggunakan kondisi atau filtering di sini ya, menggunakan kondisi where. Jadi nanti kita gunakan select, lalu nama kolom yang mau kita panggil, lalu from nama tabelnya dengan kondisi-kondisi tertentu. Kondisi ini adalah untuk kita memfilter ID-nya ya, kita nanti filter ID-nya by ID yang ada di sini. Jadi caranya SQL, kita bikin string-nya dulu dengan menggunakan variabel SQL, select, bintang, from, table berita namanya, where ID berita sama dengan $ID ini ya. Oke, sekarang kita coba implementasikan dengan cara menggunakan query ya. Kalau kemarin kita ada namanya MySQLe. Nah, lalu di sini kita menuju ke method yang ingin kita gunakan, yaitu namanya query ya, query seperti ini. Oke, $SQL. Kita kembalikan ke variabel result. Oke, kalau sudah seperti ini, di sini kita memanfaatkan fungsi atau metode di dalam MySQLi. Kita perlu membuatkan objeknya dulu. Ini adalah objek, ya. Kita buatkan objeknya dulu. Objeknya kebetulan ada di koneksi yang ada di sini. Jadi koneksi ini ya. Ini kelasnya, ini objeknya MySQLi. Nah, di sini sama ya MySQLi. Jadi kalau namanya di sini adalah con misalkan, nah di sini kita ganti jadi con. Jadi namanya sama. Dan jangan lupa kita result request untuk koneksinya. Oke, kalau udah kita kondisikan dengan menggunakan if. Kalau result, kalau misalkan dia mengembalikan nilai dalam bentuk true, maka kita tampilkan echo get data success. Nah, pengecekan ini harus dilakukan ya sebelum kalian lanjut ke tahapan selanjutnya, karena ini untuk memastikan data ini sukses atau enggak gitu ya. Jadi by step aja. Nah, kalau sudah, sekarang kita cek dulu kondisinya. Oke, di sini ada variabel ID yang error di form edit line 6. Kita cek line 6 ini ya. Apa kesalahannya?
Nah, kesalahannya ada di atasnya, ternyata dia tidak menggunakan titik koma. Nah, get data sukses, artinya dia udah sukses nih. Harusnya data ini kita bisa dapatkan ya. Caranya untuk ngecek datanya kita dapat atau enggak di dalam data resultnya ini, kita bisa menggunakan fungsi fetch all gitu ya. Kalau kalian langsung seperti ini, echo lalu print r gitu ya. Lalu kita tampilkan data resultnya. Sebenarnya data ini sudah ada datanya, tapi dia hanya mengembalikan nilai true dan di sini apa namanya? Dia cuma mengasih tahu apa infonya ya, jumlah kolom yang ketarik, jumlah data yang ketarik, sama jumlah field-nya dari setiap data record-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau ambil data yang ada di sini nih. Ada satu data yang ketarik. Nah, sekarang ngambilnya gimana? Kita gunakan fungsi fetch all. Nggak usah dikomen deh, ini aja. Jadi, kita gunakan fetch all. Fetch all. Fetch all di sini. Lalu MySQL _ASOC gitu ya. Seperti ini. Mudah-mudahan betul ya, kita cepet cek dulu deh, benar nggak? Fetch all pakai H ya, kita coba aja deh. Sini. Kita copy paste aja. Fetch all. Oh gini ya, hurufnya huruf besar semua. Sekarang kita ambil dari data resultnya. Nah, kalau udah kita deklarasikan ke dalam data. Nah, data ini kita print n. Nah, kita cek ya sekarang lagi. Nah, sekarang datanya udah ketarik di sini. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam form yang ada di bawahnya ya. Berarti, nah, kemarin kita menggunakan for each untuk ngambil datanya. Sekarang kita ambil langsung aja. Jadi nggak usah pakai for each. Caranya gimana? Caranya tinggal kita echo, lalu kita ambil variabel datanya. Di sini kita sebutkan indexing ya. Jadi di sini sebenarnya ada indeks ya. Indeks 0 ini kita masukkan 0 gitu ya. Lalu di dalam indeks 0 itu ada indeks lagi. Nah, ini ya, kita mau ambil yang mana? Judul, sinopsis, dan konten. Di sini nanti kita masukkan judul dulu deh. Ya, ini saya komen. Saya coba jalanin dulu. Nah, judulnya udah muncul. Sekarang judul ini kita pindahkan ke judul. Value sama dengan, ya ini jangan lupa ya pakai. Ini kita bisa nulis seperti ini, echo. Nah, ini ya. Kita bisa nulis seperti ini, echo-nya satu aja. Atau kita bisa singkat dengan sama dengan seperti ini. Itu sama aja ya. Jadi kalau nulis seperti ini dengan nulis seperti ini itu sama. Jadi ini artinya tuh PHP echo gitu ya. Kita buktikan aja deh. Dua-duanya kita pakai. Oke, ini untuk yang pertama. Lalu untuk yang keduanya, nah untuk sinopsisnya ini kita ganti jadi sinopsis. Lalu ini kita pakai aja. Pakai sama dengan. Selanjutnya untuk teks konten juga sama. Tinggal kita ganti di sini asosiatifnya namanya jadi konten ya. Parameternya jadi konten. Sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini udah masuk ya judul S2SS, sinopsis SS, dan konten 2SS. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita mau jalankan prosesnya, di mana di sini pada saat kita klik ubah data, ini dia akan memproses ke proses underscore edit.php gitu ya. Nah, berarti di sini kita ubah dulu action-nya dia jadi edit. Seperti itu. Lalu jangan lupa setiap proses edit
itu membutuhkan ID. Jadi kita masukkan ID-nya, input, sini name-nya adalah ID, value-nya kita ambil yang tadi, tapi di sini kita ganti dengan ID berita. Gitu ya. Kita cek dulu. Nah, di sini sudah ada ID berita, tapi tentu kita tidak akan menampilkan ini di sini, di dalam formnya, karena ini sangat bahaya, dia bisa diubah-ubah gitu ya. Sedangkan ini sifatnya sensitif, dia tidak boleh diubah. Nah, kita bisa tambahkan di sini kalau biar nggak dirubah, kita bisa menggunakan read only seperti ini. Jadi dia datanya tidak bisa diubah-ubah, dan kalau mau lebih aman lagi, kita sembunyikan dengan menggunakan fungsi setiap type-nya adalah hidden. Nah, jadi hilang, tapi sebenarnya kalau kita cek di inspect-nya, ini sudah ada ya datanya. Nah, ini ya, input tipe hidden dengan name-nya adalah ID, value-nya 22. Jadi udah ada di dalam form-nya. Jadi nanti pada saat kita lempar data di dalam data form ini, nanti dia otomatis akan ikut juga kelempar gitu ya. Nah, sekarang kita coba aja, misalkan SS ini kita ganti jadi DD ya. Kita klik ubah. Nah, dia akan lari ke proses.edit. Sekarang kita tambahkan proses.edit-nya. Proses underscore edit to PHP. Sekarang kita masuk, kita ambil get datanya dengan cara di sini dia ngelempar datanya menggunakan metode post, berarti kita ambil juga dengan menggunakan post. Ada ID di situ. Kita masukkan ke variabel ID. Lalu ada judul. Lalu ada sinopsis. Juga ada sinopsis ya. Lalu ada di sini konten. Ini juga konten. Oke, sudah. Sekarang kita pastikan datanya sudah ketarik semua. Data yang mau kita edit ya. Kita gunakan echo aja. $ID, titik. Ini saya tambahkan BR. Ada judul. Lalu ada sinopsis. Satu lagi ada konten. Oke, juga sudah. Sekarang kita cek hasilnya. Nah, ya, udah masuk ya. Sekarang tinggal kita proses untuk update-nya. Caranya, kita cek lagi di sini. Di sini ada query untuk update. Perlu diperhatikan untuk update. Di sini formatnya adalah update, lalu nama table, lalu set kolom yang mau diubah. Dalam hal ini berarti ada judul, ada sinopsis, dan ada konten. Lalu kondisinya kita gunakan kondisi ID beritanya sama dengan ID gitu ya. Sekarang kita coba buatkan dulu. $SQL sama dengan kita buatkan query-nya ya. Kita gunakan update. Lalu tadi nama tabelnya adalah tabel berita. Di sini kita set untuk kondisinya yang kolom yang mau kita ubah itu ada judul. Judul sama dengan apa nih? Kita di sini menggunakan tanda single kutip karena ini sifatnya string ya. Yang takutnya di dalamnya itu ada spasi ataupun ada karakter-karakter lain ya. Di mana di sini kita ambil dari variabel judul seperti ini, lalu kita batasi dengan koma. Ada sinopsis sama dengan ini juga string $sinopsis. Satu lagi adalah konten. Ini kita ambil dari data konten. Oke, baru kita kondisikan where
ID perintah sama dengan $ID. Nah, ini adalah query update data gitu ya. Sekarang kita implementasikan query-nya. Implementasi query. Caranya gimana? Caranya kita gunakan tadi apa? Fungsi ini ya, MySQLi query gitu ya. Query SQL. Nah, tentu kita harus koneksikan dulu ke dalam koneksinya. Jadi required koneksi.php. Lalu kalau sudah kita kembalikan ke data result. Nah, kita kondisikan lagi tuh di sini. Di mana kondisinya jika data result-nya mengembalikan nilai true, kita bisa kasih kondisi pesan di sini update data sukses, akan gitu ya, atau ubah data sukses, Selanjutnya else echo ubah data failed. Tuh gagal gitu ya. Sekarang kita coba jalankan. Ubah data failed. Nah, ini ada kesalahan berarti ini. Kita cek kesalahannya di mana. Kita coba di sini tabel berita sudah betul, set judul sama dengan judul sudah betul, sinopsis sudah betul, konten juga sudah betul, where ID sama dengan ID harusnya sudah betul semua ya. Tapi di sini failed. Nah, kalau kita masih bingung di sini berarti kita ini aja deh. Cara yang paling mudah untuk mengetahui kesalahannya, kita tampilin dulu query-nya di sini. Nah, ini ya. Kita dapat query-nya update table set judul sama dengan judul 2, koma sinopsis. Sinopsisnya nih, kita lihat ya. Sinopsisnya S-nya kurang. Sinopsis gitu ya. Sekarang kita balikin lagi, kita coba lagi. Ubah data sukses. Oke, sekarang kita cek di database-nya. Di sini tadi yang kita ubah adalah judul 2 DDD ya. Nah, udah betul. Udah berubah sekarang. Nah, berarti benar sudah berubah. Sekarang tinggal kita, ini kan kita nggak mau sampai di sini aja berhenti gitu ya, tapi dia langsung lempar ke halaman indeks. Berarti kita butuh redirect ya. Redirect ini kita ambil aja header-nya. Nah, kita masukin ke sini. Kita ubah ini jadi index.php. Kalau udah, sekarang kita coba lagi. Refresh saja. Nah, sekarang udah langsung ke sini ya. Sekarang kalau mau kita ubah lagi, misalkan ini DD-nya saya hilangkan. Jika saya hilangkan, update, nah dia akan langsung ke sini ya. Nah, selanjutnya adalah kita mau bikin notifikasi di sini. Di mana notifikasi ini digunakan untuk memberitahu. Tadi kan kita udah ada tuh pemberitahuan di sini ya. Status ini kita mau pindahkan ke dalam data table ini. Jadi dilempar ke sini, bukan di proses edit-nya, proses underscore edit.php-nya gitu ya. Berarti caranya kita memanfaatkan fungsi session untuk menampung datanya lalu ditampilkan di sini. Jadi kita butuh session sebenarnya. Session, di mana session ini digunakan untuk menampung data sementara.
yang disimpan di dalam browser ya. Oke, ini session. Kita butuh session start untuk memulai session dan session untuk menginput data sessionnya. Nah, kita taruh aja di sini ya. Session, ini session, lalu seperti ini ya tadi ya formatnya. Nah, kita kasih aja di sini namanya pesan deh. Pesan, di mana pesan ini kita masukkan variabel pesan. Nah, variabel pesan itu apa sih? Nah, ini aja kita ubah ya. Ini jadi variabel pesan. Sama dengan gitu ya. Echo ini jadi tidak langsung ditampilkan di sini, tapi ditampung ke dalam variabel pesan. Oke, sudah seperti ini. Nah, tugas berarti nanti pada saat dia ini sukses, dia akan menginput datanya. Walau dia sukses ataupun dia fail, dia akan input datanya ke dalam variabel pesan. Nah, variabel pesannya akan diinput ke dalam session pesan. Seperti itu. Nanti di indeksingnya tinggal kita masukkan lagi tadi sessionnya. Jadi ini kita ambil lagi indeksingnya, kita taruh di sini ya. Untuk pesannya seperti ini. Lalu kita kondisikan aja if tidak empty, artinya tidak kosong. Untuk apa? Untuk empty ya. Empty. Untuk apa? Untuk session ya. Session seperti ini. Yang tadi kita namanya adalah pesan gitu ya. Jadi pesan ini akan dicek dulu. Ini kosong apa ada isinya. Kalau ada isinya, tolong ditampilkan pesannya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada isinya tolong ditampilkan gitu ya. Nah, sudah seperti ini, nanti tinggal kita tambahkan di belakangnya adalah session destroy. Jadi kalau udah ditampilkan, ya kita matiin aja gitu ya. Destroy. Sekarang kita coba jalankan dulu deh ya. Oke, saya coba untuk ubah. Ini saya ganti jadi X, jadi X. Saya ubah. Nah, di sini muncul pesannya udah muncul di sini ya, ubah data sukses. Dan dia langsung dihapus, destroy, tapi ini udah muncul. Jadi kalau kita refresh lagi, dia udah hilang. Seperti itu. Selanjutnya, kalau mau lebih cantik lagi, kita menggunakan alert di dalam Bootstrap, kita bisa tambahkan alert Bootstrap 4. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa tambahkan, kita ambil aja salah satu, mau yang mana. Misalkan saya mau karena ini sukses ya, misalkan ya, kita bisa tambahkan ini. Nah, kita bisa taruh ini di editnya, lalu kita masukkan di sini saja gitu ya. Kita ubah aja dari sini deh. Jadi kalau yang sebelumnya pesannya seperti ini, saya komen dulu. Ini saya ubah. Pesannya jadi seperti ini ya. Jadi ada seperti ini ya. Jadi tadi namanya ubah sukses, ubah data sukses, kita masukin aja ke sini. Ubah data sukses, ini sudah sukses gitu ya. Nah, untuk yang kedua juga sama, kita bisa ubah di sini failed ya, ubah data failed. Ubah data failed di sini. Nah, tapi ininya kita ganti mungkin danger atau warning gitu ya. Nah, bedanya kalau danger itu nanti warnanya jadi merah, kalau sukses jadi hijau gitu ya. Kita coba jalankan aja dulu. Gimana tadi? Ini ya. Saya coba lagi, ubah lagi. Ini jadi misalkan J, dan J. Sekarang kita ubah data. Nah, ini ya udah ada ginian ya. Ubah data sukses gitu ya. Begitu juga nanti dengan tambah juga kita masukkan aja sessionnya atau pesan alert-nya untuk biar memperindah gitu ya. Dan hapus juga sama, nanti setiap proses itu kita tambahkan alert-nya atau pesannya. Seperti itu. Mungkin cukup untuk hari ini. Saya ingatkan lagi untuk tugasnya jangan lupa dicicil dimulai dari sekarang, tugas kelompok.
Jadi dimulai dari sini ya, dibuatkan untuk tambah berita, edit, delete, dan indeks beritanya. Seperti itu. Nah, untuk detailnya silakan dicek di YouTube-nya. Nanti saya upload juga untuk yang hari ini. Oke, rasanya cukup ya untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan materi untuk hapus data di sini, untuk fungsi hapus datanya. Dan kita kasih notifikasi jika ingin menghapus datanya. Saya rasa cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencoba.